dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sudah dikasih Tuhan, lagu ini mengingatkan kita mestinya kita menjadi seperti apa ketika kita benar-benar mensyukuri kasih Tuhan. Apa hasil dari salib? Atau apa hasil dari karya salib yang Yesus sudah perjuangkan buat saudara dan saya? Mestinya kita memiliki damai di hatiku. Semuanya berubah dalam diri kita, cara pandang kita, mindset diri kita. Dan aku tahu ketika dia jamah, aku mestinya menjadi pribadi yang baru. Mari saudara kita berdoa, mengawali renungan kita saat ini, supaya kita betul-betul belajar menjadi pribadi yang baru. Ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu supaya kami betul-betul menjadi pribadi yang baru. Supaya apa yang Tuhan Yesus sudah perjuangkan di kayu salib sampai dengan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan boleh menjadi sesuatu yang memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dalam tangan-Mu kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Saya dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kita baca pada saat ini, Markus 10 ayat 32 sampai 41. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Dan dikasihi Tuhan, dari teks tadi kita belajar apa? Belajar tentang kualitas diri kita. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya menuju ke Yerusalem, mau apa Yesus ke Yerusalem? Yesus sedang menuju ke puncak karya kasihnya. Dia rela menanggung dosa dunia. Dia rela menderita. Dia rela menjadi juru selamat yang akan menderita dan disalib. Saudara, itu adalah puncak karya. Yesus sedang ke arah sana. Dan dia mengajak murid-muridnya menghayati perjuangannya. Karena itu Yesus mengatakan dia akan diolok, dia akan dihina, dia akan diludahi, dia akan mati. Saudara, tapi pertanyaannya apakah semua murid-muridnya menghayati yang Yesus katakan? Nah ini menarik saudara. Ternyata tidak semua menghayati perasaan Yesus. Ada yang sejalan,
tapi tidak sehati. Dalam hidup kita seringkali kita melihat orang-orang yang demikian, bukan? Sejalan tapi nggak sehati. Ada banyak suami istri tinggal serumah. Satu kamar, satu tempat tidur, tapi tidak sehati. Sama jalan, tidak searah dan tidak sehati. Itu yang mau kita gumuli. Kenapa? Mestinya hubungan kita dengan Tuhan Yesus membuat kita semakin sejalan, searah, dan sehati. Paling tidak mulai dengan Tuhan. Kita harus tahu Yesus kemana mengarahkan kita. Yesus mengajak kita kemana? Dalam teks ini, Yesus mengajak murid-muridnya ke Yerusalem. Untuk memperjuangkan karya kasihnya yang dahsyat buat dunia ini. Pertanyaannya, kita perjuangkan apa di dunia ini? Apakah perjuangan kita sejalan dengan perjuangan Yesus? Misalnya di masa COVID-19 ini sudah dikasih Tuhan. Ada banyak orang bertanya, Tuhan Yesus sedang berjuang apa? Saya yakin dan banyak orang yakin Yesus saat ini sedang berjuang untuk memulihkan keadaan. Yesus sedang berjuang ada di tengah-tengah orang yang menderita. Di karantina karena positif atau di karantina karena dia dinyatakan sebagai PDP. Di tengah orang-orang yang sedang berjuang merawat orang sakit, para tim medik dan sebagainya. Yesus sedang berjuang bersama para ahli menemukan vaksin. Yesus sedang berjuang di tengah-tengah orang yang menderita karena ekonomi rumah tangganya goncang. Yesus sedang berjuang di sana. Itu adalah Yerusalem yang diperjuangkan Yesus pada masa kini. Pertanyaan saya, Anda dan saya apakah sedang searah dan sejalan dengan Yesus? Atau kita selalu dalam hidup, Yesus ke sana, kita muridnya ke sana. Yesus maunya ke sana, kita punya mau kita sendiri. Di dalam teks Yesus dikatakan, ayat 32, Yesus berjalan di depan. Ia mau saudara dan saya mengikuti dia. Kenapa? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan murid-muridnya merasa cemas dan merasa takut. Saudara, hari ini dan saya, hari ini banyak di antara kita merasa cemas dan takut, goncang, khawatir. Pada saat semacam itu, saat yang tepat, jadikan Yesus berjalan di depan. Jadi pemimpin kehidupan. Itu adalah tanda pertama orang yang betul-betul mensyukuri pengorbanan Yesus. Menjadikan Yesus pemimpin hidupnya, biarkan Yesus yang memimpin, bukan kita. Yang kedua sudah dikasih Tuhan. Maukah kita betul-betul sedia untuk belajar seperti Yesus? Dia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Sudah dikasih Tuhan. Yesus menuju ke puncak karya kasih. Pertanyaan saya, apakah Anda dan saya hari ini juga mengikuti perjuangan Yesus? Apakah kita juga belajar menghayati Yesus hari-hari ini sedang berjuang apa? Dan maukah aku ikut dalam perjuangan itu? Saudara, saya kagum dengan seorang ibu yang usianya sudah lanjut. Dulu sekali waktu dia masih muda, dia masih sehat. Dia adalah seorang yang suka memasak di gereja. Suka ikut kegiatan-kegiatan memasak untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tapi sudah lama itu tidak dia lakukan karena mengingat usianya. Tapi hari-hari ini dia berdoa, Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku kesehatan. Kenapa? Dia akan memasak kembali. Kali ini bukan mencari untung. Dia memasak karena dia tahu ada banyak ibu-ibu yang tergoncang ekonominya. Dan mungkin kepandaian memasak mereka kalau dijual ya masih belum lah ya. Belum layak dijual ataupun kalau belum bisa laku sekali. Maka dia bilang pada ibu-ibu, ayo kalian tawarkan pada orang. Ayo kalian kirimkan. Nanti tante yang masak. Udah kalian tinggal menjualkannya saja. Lebih praktis. Dan itu kualitasnya dijamin. Karena kepandaian ibu ini. Dan dia sama sekali tidak mengambil untung. Karena dia betul-betul bersifat sosial. Menolong banyak ibu-ibu. Ayo. Dan diajak mereka juga yang mau memasak. Ayo belajar dari saya. Intinya pada masa-masa ini. Dia sedang berjuang. Seperti Yesus yang berjuang buat sesamanya. Dia sedang ke arah sana. Ini artinya ibu ini sejalan dengan arah Yesus. Apakah saudara saya hari ini sedang sejalan dengan Yesus? Sehati dengan perjuangan Yesus? Atau kita hari ini punya perjuangan sendiri? Saya sedih saudara masih mendengar ada orang-orang di tengah situasi ini masih berusaha mengambil untung. Wah, apa ya yang dapat aku ambil untung di tengah situasi ini supaya aku makin kaya? Waduh, menyedihkan. Apalagi kalau
demi itu dia rela mengorbankan orang lain. Waduh, menyedihkan. Masih ada orang-orang yang di masa-masa semacam ini tidak sehati dengan perjuangan umat manusia yang sedang prihatin ini. Saudara dikasih Tuhan, yang berikutnya adalah kita belajar dari Yakobus dan Yohanes ayat 37. Mereka berkata kepada Yesus sebuah permintaan yang aneh pada situasi yang gak tepat sebenarnya. Mereka meminta, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Saudara, ini aneh. Yesus sedang ke Yerusalem untuk memperjuangkan kasihnya, untuk berkorban. Nah, ini malah meminta kuasa. Biarkan kami seorang di sebelah kananmu, yang seorang sebelah kirimu. Ini sungguh permintaan yang tidak tepat waktu, tidak tepat situasi, sama sekali tidak bijak. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara saya sering justru kayak Yakobus dan Yohanes ini? Seringkali membuat sebuah permintaan yang tidak tepat waktu. Tidak tepat situasi. Hari-hari ini apa permintaan saudara pada Tuhan? Apa doa saudara pada Tuhan Yesus? Saudara, permintaan saudara pada Tuhan, doa-doa saudara pada masa kini akan menunjukkan seberapa kedewasaan spiritual Anda. Apakah masih ada di antara kita yang di situasi seperti ini masih memikirkan dirinya sendiri? Tuhan, aku ingin membeli mobil yang baru. Aku ingin membeli rumah yang baru. Aku ingin mengembangkan usaha ini dan itu hanya dalam rangka memperkaya diri. Dan dikasih Tuhan. Apa doa saudara di tengah situasi ini? Apakah doa kita seperti ibu tadi? Tuhan, ini saatnya saya melakukan sesuatu buat orang lain. Saya jadi ingat saudara, ada seorang pengusaha berkata begini di masa ini. Saya mendengar kesaksiannya dan saya bangga dengan orang percaya pengusaha yang satu ini. Dia berkata, inilah saatnya buat saya yang selama ini berpikir selalu profit. Sekarang saatnya saya berjuang demi karyawan saya. Dulu kami berjuang bersama-sama, saya untung, mereka untung. Tapi kini saya belajar, biarlah saya tidak untung, tidak mengapa. Yang penting bisnis berjalan supaya mereka bisa tetap hidup dengan keluarganya dan hidup cukup. Jadi kini saya berjuang buat mereka. Wah, ini adalah sikap yang dewasa. Jadi tentu doanya lain. Dia tidak meminta tambahan buat kekayaannya lagi. Tapi dia doanya, Tuhan beri saya kemampuan untuk membuat karyawan saya. Jangan sampai ada yang berkurang penghasilannya. Atau jangan sampai perusahaan ini berhenti. Jadi ada yang mengalami kesulitan kehidupan. Ini sebuah permintaan yang dewasa. Bagaimana saudara dan saya dan hari ini. Kalau bicara soal permintaan. Apakah kita suka meminta yang aneh-aneh pada pasangan kita di situasi ini? Ada anak di situasi ini masih minta HP baru pada orang tuanya. Sungguh tidak tepat waktu. Atau kita sudah menjadi orang yang belajar berempati dengan orang lain. Belajar memahami, mendengar, dan menyamakan langkah kita dengan perasaan-perasaan orang sekeliling kita. Dan dikasih Tuhan. Yang menarik saudara, kata-kata Yesus dijawab dengan cepat oleh Yakobus dan Yohanes menjadi sebuah dialog yang enggak nyambung. Mari kita lihat ya di ayat 38 dan 39. Sebuah dialog yang lucu dalam tanda petik tapi ya. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Cepat sekali jawabnya. Kami dapat. Memangnya mereka Yakobus dan Yohanes itu sudah mengerti yang dimaksud Yesus itu apa? Apa mereka tahu cawan yang harus diminum Yesus adalah cawan murka Allah? Apakah mereka tahu Yesus akan mengalami kematian yang sangat menyengsarakan di kayu salib? Nah, belum tahu sudah berani jawab, kami dapat. Cepat memotong percakapan. Nah, sudah dikasih Tuhan, ada loh tipe orang-orang seperti itu ya. Suka bereaksi dengan cepat padahal belum tahu. Suka memotong perkataan orang padahal nggak paham. Maka hasilnya gagal paham. Saya sering mendengar dialog suami istri. Dan kadang ada kesaksian seperti ini. Ada suami bicara, waduh saya sekarang kalau di rumah males bicara sama istri. Kenapa malas? Habis saya kalau ngomong belum selesai mesti sudah dipotong.
Saya menyampaikan pikiran-pikiran saya belum selesai, sudah dipotong. Ya kalau cuma sekedar dipotong mungkin masih tidak masalah. Tapi kadang-kadang sudah dipotong salah paham sekali kan. Ada seorang suami bilang pada istrinya, "Mah, ingat ya mah, nanti Juli nanti kan anak-anak rencananya kalau bisa ada kesempatan akan kembali ke rumah. Ingat, baru ngomong begitu istrinya sudah motong. Kamu ya, di masa seperti ini sudah pikirannya mau tamasya. Ini kamu bodoh ya, pikiran seperti ini. Ini masa ini nggak pantas mikir seperti itu. Suaminya kaget. Loh, maksudku bukan begitu, bukan soal tamasya. Enggak, kata istrinya, mesti kamu mikir begitu. Biasanya kamu suka mikirin tamasya. Ingin hidup enak-enakan. Ini harus prihatin tahu. Wah, suaminya sudah malas ngomong. Ya sudahlah, mah, enggak, saya lanjut. Padahal yang mau dikatakan suaminya adalah nanti kalau anak-anak bisa betul pulang dan situasi memungkinkan, mau mengajak istri dan anaknya nyekar ya ke makam orang tua yang sudah lama sekali tidak mereka tengok. Ayo ke makam. Tapi gak kesampaian maksudnya. Karena baru ngomong, baru ujungnya sudah dipotong. Ada banyak orang punya kebiasaan buruk. Saya katakan toxic karakter. Tidak mau mendengar sampai selesai. Pokoknya mau ngomong sok tahu potong. Ini saya sebut toxic karakter atau bad karakter. Apakah saudara dan saya sering seperti itu? Seperti Yakobus dan Yohanes yang sok tahu. Apakah kamu mampu minum cawan yang harus kuminum? Mereka jawab cepat, kami dapat. Padahal enggak dong. Apa betul mereka mampu minum cawan murka Allah? Ya tidak bisa. Nah, karena itu Yesus dengan rendah hati kemudian menurunkan level pengertian di ayat 39. Ya memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi tentu saja pada level yang berbeda. Kalau Yesus minum cawan murka Allah untuk menyelamatkan, mereka akan menerima penderitaan kehidupan sebagai umumnya manusia. Dan kasih Tuhan. Menarik kita belajar dari Yesus berikutnya adalah perkataan Yesus atau pertanyaan Yesus lebih tepat di ayat 36. Ini kebiasaan Yesus yang baik. Mari kita tiru ya ayat 36. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Itu ditanyakan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa. Menunjukkan Yesus itu memiliki bahasa kasih yang luar biasa. Kerendahan hati seorang guru yang terhormat. Seorang pemimpin yang terhormat. Seorang Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Mau bertanya dengan rendah hati. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Ini sikap empati. Mau mendengar. Gak seperti tadi. Belum mau mendengar, pokoknya potong pembicaraan. Saudara, apakah saudara punya kebiasaan yang baik seperti Yesus ini? Selalu bertanya, apa yang kau kehendaki? Aku perbuat bagimu. Siapa di antara saudara suami istri yang kalau bangun tidur bertanya pada pasangannya, "Pa, Ma, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu pagi ini? Mau saya buatin kopi, teh, coklat, atau apa? Kamu ingin apa?" Siapa di antara saudara punya kebiasaan suka menawarin pada pasangannya, "Kamu ingin apa? Akan kuperbuat bagimu." Siapa yang suka menawarin, "Mas, siang nanti kamu ingin makan apa? Atau ingin berbuat apa? Atau ingin apa? Apa yang bisa aku lakukan untuk menolong kamu? Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu?" Atau mungkin selalu bertanya, "Ma, kamu maunya apa? Dalam situasi ini, Ma, apa pendapatmu?" Ini saudara, sikap seperti Yesus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu, ini menunjukkan sikap yang dewasa. Sikap mau mendengar, sikap memberi diri dan empati yang total. Dan sikap bersahabat yang luar biasa. Siapa di antara anak-anak yang selalu bertanya juga demikian, "Papa, Mama mau apa kami berbuat buat Papa, Mama?" Anak-anak sekarang seringkali tidak peduli lagi perasaan Papa Mamanya. Tidak mau bertanya lagi. Jadi sudah tidak sejalan, tidak mau mengerti, tidak sehati,
tidak mau bertanya lagi. Wah, itu kehidupan yang kacau. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar sejalan dengan Yesus. Dan sejalan dengan teman-teman kita. Sejalan dengan keluarga kita. Sejalan dengan perasaan dunia ini. Dan belajar sehati dengan pasangan kita. Belajar sehati dengan sesama kita. Ikut prihatin di tengah orang lain prihatin. Ikut bersukacita di tengah situasi sukacita orang lain. Dan belajar untuk berani melayani. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Saya dikasih Tuhan. Inilah sikap yang nanti di ayat 43 sampai 45 dikatakan sikap hamba yang melayani. 43 sampai 45. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini sudah dikasih Tuhan. Kristus sudah memberi contoh bagaimana sebuah relasi yang indah. Tuhan dengan umatnya. Tuhan sudah membangun relasi yang penuh dengan cinta, kerendahan hati, dan pengorbanan. Nah, kita diajak yang sama. Yesus saja mau menjadi hamba di tengah kehidupan muridnya. Bahkan Yesus membasuh kaki muridnya. Maukah kita juga bersikap demikian? Jadi seorang suami yang mau melayani istrinya. Istri yang mau melayani suaminya. Dengan cara bagaimana? Ya tadi. Belajar apa yang kau ingin aku berbuat bagimu. Belajar membangun relasi yang penuh dengan pelayanan dan cinta kasih. Saudara, sikap yang demikian akan menunjukkan seorang pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Karena harga diri seseorang memang tidak ditentukan oleh kekayaannya. Tidak ditentukan oleh kesuksesannya saja. Tetapi harga diri seseorang ditentukan oleh karakter dan kualitas dirinya dalam menghadapi segala peristiwa. Nah, saudara, mari kita menilai diri kita masing-masing. Kalau kita melihat grafik negara-negara di tengah-tengah perjuangan negara-negara melawan pandemi ini, mari kita lihat ya. Ada negara-negara yang hampir menang. Misalnya Malaysia, Italia, Jerman. Lihat grafiknya. Wah, katakan karena grafiknya menunjukkan mereka menurun sekali jumlah yang positif. Ada negara yang dikatakan sudah menang. Thailand, Korea Selatan, dan Hong Kong. Waduh, grafiknya menunjukkan mereka sudah menang. Ada negara yang digambarkan masih krisis atau sedang krisis. Contoh Amerika Serikat, Singapura, dan termasuk Indonesia. Sedang krisis atau masih krisis. Nah, dalam kehidupan saudara, apakah kepribadian kita masih kepribadian yang krisis? Atau kita menunjukkan orang yang menang mengatasi sifat-sifat buruk kita. Menang mengatasi egoisme kita. Apakah kita orang yang menang mengatasi segala sikap yang tidak sejalan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya karena kita sudah belajar untuk membangun diri yang baik, kita bisa menjadi pribadi kalau yang digambarkan dengan grafik, pribadi yang menang. Pribadi yang mestinya sudah pantas jadi teladan di tengah situasi ini. Sebagai contoh yang lain, saudara. Nah, kita lihat ada grafik yang berikutnya adalah grafik yang mestinya menjadi perkembangan yang sehat ketika orang menghadapi krisis. Pertama, ketika ada krisis orang akan syok. Kedua akan marah dan panik. Maka saya gambar dengan warna merah di situ. Kemudian berikutnya setelah itu dia mulai bisa menerima, acceptance, menerima. Dia mulai belajar mengeksplorasi diri, apa yang harus saya lakukan. Dan terakhir dia malah berdamai dengan krisis. Dia bisa rebuilding, membangun dirinya. Dia punya komitmen-komitmen baru. Dia bertumbuh, bahkan dia menjadi hebat di tengah krisis. Itu artinya dia melampaui krisis dengan baik. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kira-kira kalau dilihat dari 4 tahap terhadap krisis pada masa COVID ini, Anda pada level mana? Masih shock? Masih marah dan panik? Sudah bisa menerima atau kita sudah bisa berdamai? Dan lalu apa yang sudah saya sudah lakukan akan menunjukkan pada level mana Anda dan saya berada. Apakah Yesus hari ini memuji langkah-langkah kita? Apakah Yesus ada di depan kehidupan kita, memimpin perjalanan kita untuk menang melawan krisis ini dan segala krisis kehidupan? Yesus jadikan pemimpin kehidupan. Yang kedua, untuk hidup yang penuh dengan kekuatan dan menang. Apakah kita sudah sejalan dengan Yesus yang ingin menjadikan
kehidupan kita menjadi berkat bagi dunia. Kasih yang terbaik buat dunia. Apa kita sudah searah dan sehati dengan orang-orang sekeliling kita? Apakah kita suami, istri, dan pribadi yang sehati dengan pasangan kita? Satu rumah, sejalan, setujuan, sama-sama ingin menjadi berkat, dan sehati. Dan apakah kita sudah membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Keinginan-keinginan yang tidak tepat waktu, yang tidak semestinya. Sikap-sikap hidup yang buruk. Apakah kita memiliki bahasa kasih yang rendah hati? Apa yang kau mau perbuat? Apakah kita berani berkata seperti Yesus? Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Dan apakah kita membangun relasi-relasi kita didasari kasih dan kerendahan hati? Dan dikasih Tuhan, biarkan Yesus menjamah kehidupan kita. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, jamahlah kami supaya kami terus menjadi pribadi yang baru dan diperbarui di dalam Tuhan. Jadikan kami makin sejalan dengan arah di mana Tuhan mau menunjukkan pada kami. Bawalah kami ke tempat di mana Tuhan mau berkarya dan berjuang. Dan kami mau berkarya dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Ajarkan kami boleh sehati dengan orang-orang sekeliling kami. Mau mengerti penderitaan orang sekeliling kami. Ajak kami ingin dapat berbuat sesuatu buat sesama kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami supaya terus bertumbuh. Setelah Tuhan melayani kami, berkorban buat kami. Baiklah kini saatnya kami menjawab panggilan Tuhan untuk sejalan dengan karya dan panggilan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan memberkati saudara.